Halo warga ponsel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara layar AMOLED dan layar LCD. Oke, pertama-tama kita mulai dari tampilan kedua jenis layar HP ini. Oke, seperti yang bisa kita lihat, warna yang ditampilkan pada layar AMOLED jauh lebih terang dan tajam jika kita bandingkan dengan layar LCD yang warnanya lebih terkesan natural dan agak buram cuy. Ya, tapi tetap jelas gambarnya. Nah, perbedaan akan semakin jelas ketika kita melihat background hitam pada layar. Nah, terlihat background hitam pada layar AMOLED ini lebih pekat, Pak. Sedangkan background hitam pada layar LCD ini tidak terlalu pekat dan terkesan ada kayak warna abu-abunya. Ya, dalam hal tampilan jelas, layar AMOLED sangat unggul jauh dibandingkan dengan layar LCD. Layarnya kaya akan warna dan gambar yang ditampilkan terlihat lebih hidup. Tapi kalian rasa gak sih kalau mata kita akan terasa lebih cepat lelah saat menggunakan HP yang berlayarkan AMOLED ini? Coba kalian komen di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian dimensi dari kedua layar HP ini. Sekilas layar LCD lebih tebal dibandingkan dengan layar AMOLED yang lebih tipis, Pak. Nah, biasanya layar AMOLED ini cenderung lebih kuat dan tahan terhadap goresan dibandingkan dengan layar LCD. Namun seiring dengan perkembangan teknologi ada beberapa jenis layar LCD yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5 seperti misalnya pada Samsung Galaxy M23. Nah, Samsung Galaxy M23 ini memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan HP-HP dengan layar LCD lainnya. Ini adalah Vivo V15 Pro. Jadi HP ini sempat diganti layarnya guys ya. Jadi awalnya layar HP ini merupakan layar Super AMOLED dan sekarang diganti menjadi layar LCD. Ya, alasan penggantian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena terkena burn-in AMOLED. Ya, jadi simpelnya burn-in AMOLED ini merupakan kerusakan pada bagian dalam HP. Ya, jadi ini ada bekas layarnya. Ya, jadi layar ini tidak ada goresan ya. Memang kuat seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi. Tapi cuman permasalahannya adalah penyakit dari dalam cuy. Yaitu burn-in AMOLED cuy. Sekilas layarnya nggak ada yang rusak cuy. Nggak ada yang pecah cuy. Ini layarnya kuat. Cuman burn-in itu tadi yang jadi masalah. Dan inilah alasan kenapa kita harus berpikir dua kali sebelum membeli layar yang Super AMOLED atau HP dengan layar Super AMOLED. Saya telah merasakan lebih dari 3 bulan pemakaian menggunakan layar LCD ini, dan saya menemukan beberapa perbedaan performa dengan layar AMOLED. Di antaranya layar LCD ini lebih boros baterai jika dibandingkan dengan layar AMOLED. Kemudian saya juga sering mendapati bahwasannya layar LCD ini suka delay saat coba dihidupkan atau saat HP ini hendak dicas. Ya, istilahnya layar LCD ini lamban dalam merespon pengaruh dari luar. Namun untuk urusan refresh rate, baik saat HP ini masih memakai layar AMOLED dan sekalipun sudah diganti dengan layar LCD, ya saya tidak menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Tapi harus diakui bahwasannya layar AMOLED ini menghasilkan gerakan layar yang lebih mulus ketimbang layar LCD. Sehingga hal ini menimbulkan kesan gambar yang terlihat lebih hidup. Hal ini juga didukung dengan jutaan warna yang ada pada layar AMOLED ini. Selain itu, layar AMOLED ini terbilang kuat jika dibandingkan dengan layar LCD. Namun, apakah layar AMOLED sebagus itu? Satu-satunya alasan kenapa saya trauma dengan layar AMOLED tidak lain dan tidak bukan adalah karena burn-in. Ya, burn-in merupakan kerusakan pada bagian piksel layar AMOLED. Hal ini ditandai dengan munculnya titik ungu kecil pada layar. Nantinya titik ungu kecil ini akan menyebar dan berubah warna. Perubahan warna ini dimulai dari warna ungu, kemudian membiru, lalu menghitam hingga menutupi seluruh bagian layar HP.
Perlu diketahui burn-in ini disebabkan oleh penggunaan layar yang tidak teratur sehingga membuat HP menjadi panas berlebih. Panas berlebih inilah yang menyebabkan terjadinya pembakaran pada salah satu bagian piksel layar sehingga membuat piksel layarnya mati. Dan mirisnya lagi, apabila satu piksel terbakar, ia juga akan membakar piksel-piksel layar yang ada di sekitarnya. Kunci untuk terhindar dari burn-in ini sebenarnya jangan biarkan HP menjadi panas berlebih. Sayangnya, ini akan sangat sulit sekali untuk dilakukan. Pasalnya, banyak sekali aktivitas yang membutuhkan penggunaan HP dalam waktu yang lama, seperti belajar online, live streaming di HP, dan bermain game online yang membuat pemainnya kecanduan dan lupa waktu. Jika sudah seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah memakai HP yang berlayarkan LCD. Secara spesifikasi, gambar yang ditampilkan pada layar LCD tidak setajam yang ada pada layar AMOLED, dan juga tidak sekuat layar AMOLED. Di sisi lain, HP yang memakai layar LCD jauh lebih murah dibandingkan dengan HP yang memakai layar AMOLED. Namun apalah artinya layar yang tajam dan kuat tapi punya kelemahan dari dalam layar HP itu sendiri? Rasanya percuma ya, kita udah beli HP mahal-mahal, layarnya AMOLED, namun setahun 2 tahun HP-nya udah terkena burn-in. Kan gak lucu? Jika kalian menyimak penjelasan tadi, maka pastinya kalian tahu dong kalau layar LCD ini memiliki banyak sekali kelemahan. Nah, untuk itulah saya akan membagikan tips untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dari layar LCD ini. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau layar LCD ini rawan pecah. Ya, jadi untuk meminimalisir hal ini, gunakanlah anti gores. Ya, selain itu kan tadi gua juga menyebutkan bahwasannya layar LCD ini cenderung lebih boros dibandingkan dengan layar AMOLED. Nah, untuk itulah jika kalian ingin membeli HP yang berlayarkan LCD, maka carilah HP dengan layar LCD ini yang memiliki baterai yang berkapasitas jumbo. Perkenalkan, ini adalah Samsung J1 2016. HP ini memakai layar AMOLED. Ya, usia dari HP ini kurang lebih sudah 7 tahun. Dan dalam waktu 7 tahun itu, HP ini belum pernah diservis dan masih aman dari burn-in AMOLED. Hal ini menandakan bahwa burn-in AMOLED ini bisa diantisipasi. Alasan HP ini tidak terkena burn-in adalah karena HP ini jarang sekali gua gunakan. Dan kalaupun gua gunakan gak sampai panas berlebih. Karena balik lagi, penyebab burn-in ini kan ada pada masalah penggunaan layar yang tidak teratur. Namun jika kita melihat kondisi seperti saat ini di mana penggunaan ponsel dalam waktu yang lama merupakan suatu keharusan, seperti misalnya dipakai buat ngojek online, jualan online, belajar online, ataupun bahkan bermain game online, maka saya sarankan hindarilah layar AMOLED. Dan oleh karena itu penggunaan layar LCD adalah pilihan yang tepat, khususnya bagi Anda yang suka bermain game.